Judul cerita, Desa Alas Ireng. Tiga sahabat yang tersesat di hutan Jawa Tengah menemukan sebuah desa yang tidak terdaftar di peta. Desa itu makmur, ramah, dan kental dengan nuansa tradisional. Namun, keramahan itu hanyalah kedok untuk menyembunyikan kelaparan abadi para penghuninya. Bagian 1. Jalan buntu. Hujan turun bukan sekedar membasahi bumi, tapi seolah ingin menenggelamkannya. Di dalam mobil SUV hitam yang melaju pelan, Raka mencengkram setir dengan kuku memutih. Di sebelahnya, Adi terus-menerus mengusap kaca jendela yang berembun. Sementara Sarah di kursi belakang sibuk mengetuk-ngetuk layar ponselnya yang mati total. Gila, nol sinyal, gerutu Sarah. Rak, kamu yakin ini jalan potong ke Dieng? Ini rasanya kita malah masuk ke jantung hutan. GPS tadi bilang belok kiri di pertigaan Batu Besar, Sar. Aku cuma ikutin. Jawab Raka, suaranya tegang. Lagian kalau kita balik arah sekarang, jalannya terlalu licin buat nanjak lagi. Mereka berada di antah berantah. Hutan jati di kiri dan kanan jalan begitu rapat, seolah pepohonan itu saling berpegangan tangan untuk menghalangi cahaya bulan. Jam di dashboard menunjukkan pukul 11.45 malam, tepat menjelang pergantian hari, yang menurut orang Jawa adalah jam rawan. Tiba-tiba, lampu mobil menyorot sesuatu di depan. Bukan jalan aspal rusak seperti yang mereka lewati 1 jam terakhir, melainkan sebuah gerbang gapura. Gapura itu terbuat dari bata merah tua yang berlumut, dengan ukiran kepala kala yang menyeringai di puncaknya. Ada desa? Tanya Adi ragu. Di tengah hutan lindung begini? Mungkin desa adat? Sahut Raka, merasa sedikit lega karena melihat tanda kehidupan. Kita bisa numpang berteduh atau tanya jalan. Bensin kita juga udah tiris. Mobil bergerak melewati gapura itu. Seketika, suara hujan yang menderu di atap mobil mereda. Bukan berhenti, tapi seolah tertahan di luar gapura. Di balik gerbang itu, suasana sunyi senyap. Tidak ada aspal, hanya jalanan tanah yang dipadatkan dengan rapi. Dan di depan sana, terlihat jajaran rumah joglo dengan lampu-lampu damar atau obor minyak yang menyala remang-remang di setiap tiang penyangga. Aneh, bisik Sarah. Gak ada tiang listrik satupun. Bagian 2. Sambutan dingin. Mereka turun dari mobil. Udara di desa itu berbau aneh. Campuran antara wangi bunga sedap malam yang sangat menyemat dan bau tanah basah, atau lebih tepatnya bau tanah kuburan yang baru digali. Suasana desa itu ramai tapi senyap. Orang-orang berjalan hilir mudik dengan pakaian tradisional. Para pria memakai surjan lurik dan blangkon. Para wanita memakai kebaya lusuh dengan kain jarik. Namun tidak ada suara percakapan. Langkah kaki mereka pun tidak terdengar menginjak tanah. "Permisi," seru Raka memberanikan diri. Serentak, semua aktivitas berhenti. Puluhan pasang mata menoleh ke arah mereka bertiga. Tatapan mereka kosong, wajah mereka pucat seperti lilin. Seorang pria tua dengan punggung membungkuk dan membawa tongkat kayu hitam melangkah maju dari kerumunan. Wajahnya keriput parah, tapi senyumnya lebar, terlalu lebar hingga memperlihatkan gigi-giginya yang hitam. "Sugeng rawuh, selamat datang di desa Alas Ireng." Suaranya serak seperti gesekan 2 batu kasar. "Jarang sekali kami kedatangan tamu dari dunia luar." "Maaf bah," kata Adi suaranya gemetar. Dia adalah yang paling peka di antara mereka bertiga. Bulu kuduknya sudah berdiri sejak melewati gapura tadi. "Mobil kami bensinnya habis. Bolehkah kami menumpang istirahat sampai pagi?" Simbah tertawa kecil. Tentu saja. Tamu adalah raja. Mari, masuk ke pendopo. Kebetulan malam ini kami sedang ada syukuran." Meskipun Adi menarik ujung baju Raka, memberi kode untuk pergi, Raka dan Sarah sudah melangkah mengikuti orang tua itu. Logika mereka sederhana, lebih baik di sini daripada di dalam mobil di tengah hutan gelap. Mereka dibawa ke sebuah pendopo besar di desa. Di sana, alunan gamelan terdengar, namun iramanya ganjil. Nadanya miring, tidak harmonis, dan temponya sangat lambat, membuat jantung berdetak tidak nyaman. Bagian 3. Jamuan makan.
Di tengah pendopo, tikar pandan sudah digelar. Aneka makanan tersaji di atas tampah-tampah besar. Nasi tumpeng yang mengepul, ayam ingkung utuh, sate, dan aneka jajan pasar. Kelihatannya sangat lezat, terutama bagi mereka yang belum makan sejak sore. "Silakan nak, dimakan, jangan sungkan," kata Simbah. Ia duduk bersila di ujung, menatap mereka lekat-lekat. Penduduk desa yang lain duduk mengelilingi pendopo. Di bagian yang lebih gelap, hanya dia menonton. Raka dan Sarah yang kelaparan langsung mengambil piring tanah liat. "Baunya enak banget," kata Sarah, menyendok nasi dan potongan daging. Adi hanya duduk diam. Dia mencium bau itu lagi. Di balik aroma bumbu masakan, bau anyir darah dan busuk bangkai semakin kuat. Dia melihat lalat hijau besar hinggap di bahu Simbah. Tapi orang tua itu tidak mengusirnya. "Dik, makan, jangan kaku gitu," bisik Raka sambil mengunyah sate. "Dagingnya empuk banget, kayak daging kambing muda." "Aku nggak lapar," tolak Adi halus. Matanya menyapu sekeliling. Dia melihat seorang sinden atau penyanyi di sudut gamelan. Sinden itu membelakangi mereka, menyenandungkan tembang Jawa kuno Lingsir Wengi. Tapi leher sinden itu terlihat patah, miring ke kanan dengan sudut yang tidak wajar. Jantung Adi berdegup kencang. Dia menunduk, melihat piring Raka. Saat Raka menyuapkan sepotong daging lagi, Adi melihat sesuatu yang mengerikan. Dalam pandangan sekilas, hanya sekejap mata, potongan daging di tangan Raka itu bukan daging sate. Itu terlihat seperti potongan jari manusia yang gosong. "Rak, jangan ditelan," bisik Adi ngeri. "Apa sih?" Raka menelan makanannya. Sarah yang sedang asyik makan tiba-tiba berhenti. Dia merasakan sesuatu yang keras di dalam mulutnya. Dia pikir itu tulang ayam. Dia melepehnya ke telapak tangan. Itu bukan tulang. Itu adalah gigi geraham manusia lengkap dengan akarnya yang masih berdarah. Bagian 4. Ilusi yang pecah. Sarah menjerit dan melempar piringnya. "Apa ini?" Suara piring pecah itu mematikan alunan gamelan seketika. Keheningan yang mencekam turun. Simbah perlahan berhenti tersenyum. Wajahnya yang ramah berubah datar. "Kenapa dibuang, Du? Itu berkah." "Kalian kasih kami makan apa?" bentak Raka, berdiri dan menarik Sarah mundur. Tiba-tiba, angin kencang bertiup masuk ke pendopo, mematikan sebagian besar obor. Dalam kegelapan remang-remang, ilusi desa Alas Ireng mulai luntur. Pendopo megah itu berubah menjadi bangunan tua yang hampir roboh, penuh sarang laba-laba. Makanan lezat di atas tampah berubah wujud aslinya. Nasi tumpeng itu adalah gundukan tanah kuburan yang penuh belatung. Ayam ingkung itu adalah bangkai gagak yang sudah membusuk, dan sate yang dimakan Raka benar-benar potongan jari-jari manusia yang sudah menghitang. Raka muntah sejadi-jadinya. "Kalian sudah masuk, kalian sudah makan, sekarang kalian bagian dari kami." Orang-orang desa yang duduk di kegelapan mulai berdiri. Kulit mereka melepuh, mata mereka bolong, dan pakaian mereka yang tadinya bagus kini terlihat seperti kain kafan lusuh yang penuh tanah liat. Mereka bukan manusia. Mereka adalah kumpulan arwah penasaran dan lelembut hutan. "Lari, lari!" teriak Adi. Mereka bertiga berlari keluar pendopo. Tapi desa itu berubah. Jalanan yang tadi rapi kini menjadi semak belukar berduri. Rumah-rumah joglo itu ternyata adalah deretan batu nisan tua yang sudah berlumut. Mereka bukan berada di desa. Mereka berada di kompleks pemakaman tua raksasa di tengah hutan. Ke mobil, teriak Raka. Mereka berlari pondang-panting. Di belakang, suara langkah kaki serentak mengejar mereka. Bukan lari, tapi suara gedebuk berat seolah mayat-mayat itu melompat-lompat mendekat. Suara tawa cekikikan terdengar dari atas pohon. Sisin dan leher patah itu merayap turun dari batang pohon jati dengan gerakan terbalik seperti laba-laba. Bagian 5. Pelarian. Napas mereka putus-putus. Sarah terjatuh. Kakinya tersangkut akar pohon. "Tolong!" jeritnya. Tangan pucat muncul dari dalam tanah, mencengkeram pergelangan kakinya. Raka dan Adi berbalik, menarik tangan Sarah sekuat tenaga. "Lepasin! Pergi!" Raka menendang tangan mayat itu hingga tulangnya berbunyi kerak dan patah.
Sarah terbebas. Mereka melihat mobil SUV mereka di kejauhan. Tapi posisinya aneh. Mobil itu tidak parkir di jalan tanah, melainkan tersangkut setengah badan di bibir jurang yang curam. Ya Tuhan, bisik Raka. Tadi kita nggak parkir di situ. Nggak ada waktu mikir. Masuk, dorong Adi. Mereka melompat masuk ke dalam mobil. Raka memutar kunci kontak. Mesin menderu, tapi tidak menyala. Ceklek, ceklek, ceklek. Di kaca depan wajah Simbah tiba-tiba muncul, menempel erat di kaca. Matanya merah menyala, mulutnya terbuka lebar memperlihatkan lidah yang panjang dan bercabang. Dia memukul kaca mobil. Dum, dum, kaca mulai retak. Nyalain Rak, nyalain, teriak Sarah histeris. Raka memutar kunci sekali lagi sambil menginjak gas dalam-dalam. Brum, mesin menyala. Raka membanting setir mundur, menjauh dari bibir jurang, lalu tancap gas berbalik arah menabrak semak belukar. Mereka tidak peduli jalan, mereka hanya ingin keluar. Di spion tengah, Adi melihat puluhan sosok putih berdiri diam di batas pemakaman, melambaikan tangan. Salah satunya, si Sinden, tersenyum sambil menunjuk ke arah perut Raka. Mobil mereka akhirnya menembus jalan aspal utama saat fajar mulai menyingsing. Mereka berhenti di sebuah warung kopi pinggir jalan, gemetar hebat, wajah pucat pasi. Pemilik warung, seorang bapak tua, menghampiri mereka dengan wajah bingung. Mas, Mbak, kenapa mobilnya hancur begitu? Banyak tanah kuburannya? Raka tidak bisa menjawab. Dia hanya minta air putih. Kalian dari mana? Tanya bapak itu lagi. Desa Alahireng, Pak, jawab Adi lirih. Bapak warung itu terdiam. Gelas yang dipegangnya hampir jatuh. Wajahnya berubah serius. Mas, Mbak, di hutan sana nggak ada desa. Adanya bekas kuburan massal zaman wabah pes tahun 50-an. Orang sini nyebutnya Alas Ireng, tapi nggak ada yang berani masuk. Mereka bertiga saling pandang, hening. Tiba-tiba Raka merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Dia terbatuk keras. Dari mulut Raka keluar segumpal tanah hitam basah dan sebuah cincin akik tua milik si Mbah yang menyambut mereka tadi. Raka menatap cincin itu dengan horor. Sayup-sayup, di telinga mereka bertiga terdengar bisikan serak terbawa angin pagi. Sampai jumpa lagi, keluarga baruku.